Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Aisyah Ramadhani dengan NIM 0536848897. Oke, di video ini saya akan menjelaskan mengenai dua program Java, DFS dan BFS buat mencari not di dalam sebuah graf. Untuk tugas 3, struktur data. Oke, langsung saja kita mulai dari DFS terlebih dahulu. DFS. Oke, ini DFS-nya. Jadi ini struktur grafnya ada 10 not dari A0 sampai A9. Jadi A0 itu titik paling atas. Dari situ pencarian akan dimulai. A0 terhubung ke A1, ke A2 dan A2, A1 ke A3 dan A4, A2 ke A5, A3 ke A6, A4 ke A7 dan ke A8. A5 ke A9. Jadi not paling bawah adalah A6, A7, A8, A9. Dan setelah itu tidak mempunyai anak lagi. Jadi ada 3 variabel penting. Graf buat nyimpan daftar tetangga tiap notnya. Jadi sudah dikunjungi ini dibuat untuk tandain not mana yang sudah dilewati supaya nggak muter-muter gitu. Dan untuk yang ketemu ini dibuat sebagai tanda kalau target sudah ditemukan. Jadi di main ini kita membangun grafnya dulu pakai tambah edge. Jadi fungsi ini nambahin hubungan dua arah antara dua node. Jadi kalau A0 terhubung A1, A1 juga otomatis terhubung balik ke A0. Jadi ini fungsi utama DFS. Tiap kali dipanggil not yang dikunjungi langsung ditandai. Lalu namanya dimasukin ke stack jalur. Stack itu kayak tumpukan. Jadi yang terakhir masuk yang akan menjadi pertama keluar. Isinya selalu menunjukkan jalur dari 0 sampai not sekarang. Setelah masuk ke node, langsung dicek apakah ini dicari. Kalau misalnya iya, selesai. Kalau belum, DFS langsung nyebar ke tetangga pertama yang belum dikunjungi. Ini yang namanya recursive. Jadi fungsi DFS itu memanggil dirinya sendiri. Jadi DFS akan terus menyelam ke bawah sebelum mencoba cari jalur lain. Jadi kalau semua tetangga sudah dicoba dan target nggak ketemu, DFS balik ke node sebelumnya. Ini namanya backtrack. Jadi jalur pop ini menghapus node sekarang dari stack. Jadi lalu akan lanjut coba mencari jalur yang lain. Jadi backtrack ini ciri khas utama dari DFS. Jadi kita akan coba untuk ngerun. Jadi bisa kita mencari A7. Nah, ini akan ditunjukin langkah-langkahnya. Jadi mulai 01 masuk ke 0 mulai A0 masuk ke A1, habis itu masuk ke A3, habis itu masuk ke A6. Karena A6 ini nggak punya anak, dia jadi backtrack ke A3, backtrack ke A1, lanjut ke A4, masuk ke A7, baru dia ketemu.
Jadi jalurnya itu dari A0 ke A1. Jadi jalurnya dari A0 ke A1 ke A3 ke A0 ke A1 ke A3 A6 terus balik lagi ke A4 baru ke A7 ya, dari A4 baru ke A7. Oke ya. Jadi DFS itu sempat nyasar dulu ke A6 sebelum ketemu. Dan ya itulah cara kerjanya. Jadi selalu menyelam sedalam mungkin terlebih dahulu gitu. Selanjutnya kita ke BFS. Jadi graf BFS ini sama persis sama yang DFS tadi, tapi sengaja dia buat sama supaya dia tuh kelihatan bedanya cara kerja dari dua algoritma ini. Oke, jadi perbedaan pertama yang paling utama dari DFS ini, jadi BFS itu pakai queue, bukan pakai stack. Jadi queue itu kayak antrian yang masuk duluan keluar duluan, kayak antrian di kasir. Jadi kita masukin A0 ke antrian, terus prosesnya dimulai. Nah, oke, loop while jalan selama antrian masih ada isinya. Antrian pol ini ngambil not paling depan. Jadi kalau itu targetnya selesai. Kalau belum, semua tetangganya langsung dimasukin ke antrian sekaligus. Jadi bedanya sama DFS yang langsung nyebur ke satu tetangga, BFS itu masukin semua dulu, baru proses satu-satu secara urut. Hasilnya dia jalan per level bukan per jalur. Jadi kita coba run. Oke. Kita cari A7 memakai BFS ya. Jadi A0 itu antreannya A1, A2. Kalau di A1 antreannya adalah A2, A3 dan A4. Kalau A2 itu antreannya A3, A4 dan A5. Kalau A3 itu antreannya A4, A5, A6. Kalau A4 itu antreannya A5, A6, A7 dan A8. Kalau antrian A5 itu antriannya A6, A7, A8, A9. Kalau A6 antriannya adalah A7, A8 dan A9. Nah, baru di A7 ketemu targetnya. Target ditemukan di sini. Jadi jalurnya itu dari A0, A1, A4 ke A7. Jadi BFS itu nggak pernah backtrack, jadi dia ngecek semua node per level sampai akhirnya ketemu, dan jalurnya itu otomatis yang terpendek gitu. Jadi singkatnya itu DFS itu kayak orang yang masuk lorong dan terus lurus sampai mentok, baru balik lagi dan coba mencari lorong lain. Sedangkan BFS itu kayak orang yang ngecek semua pintu di satu lantai terlebih dahulu sebelum naik ke lantai berikutnya. Jadi keduanya itu bisa nemuin node yang dicari,
tapi BFS itu selalu menemukan lewat jalur yang terpendek gitu. Oke, sekian dari saya penjelasan mengenai BFS dan juga DFS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.